You grow. Dengan promo terbaru dari XL Home, kamu bisa gratis berlangganan video Premiere Platinum selama 6 bulan. Dan menikmati beragam tayangan favorit hanya dengan Rp299.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps. Langganan sekarang. Come on! Woo! Alright, so we are about to end the very first day, but then this is not done yet. Tonight, you're going to do something more. As a team leader, what is the best or what is the most challenging situation you face? Thank you for the opportunity, Didi. I think for me, the biggest challenge that I faced today was trying to get everyone's ideas together. That everyone has so many good ideas. Think about formatnya apa. Think about kata-katanya apa. Because you are XLFL. I'm expecting best for the next 24 hours, especially again and again. I want to see vision. I want to see strategy for all of you, especially managing change. Jadi gimana hari lo? Masih basi? Basi. Penuhi duniamu dengan hal-hal yang kamu suka. Dengan paket data tanpa batas. XL My Prio Unlimited. Pengalaman unlimited sebenarnya. Selamat datang di Sisternet, rumah digital perempuan Indonesia mendapatkan berbagai macam konten inspiratif dan edukatif. Dalam aplikasi Sisternet, terdapat fitur untuk mendukung perempuan Indonesia mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup, menyediakan pendampingan digital untuk perempuan Indonesia melalui konten edukatif dan inspiratif, kelas online, offline secara gratis. Jadi lebih baik mendapatkan edukasi dalam meningkatkan soft skill para perempuan Indonesia dari artikel dan video yang tersedia di sini. Jadi lebih baik mengikuti kelas edukasi secara gratis dengan menghadirkan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Dengan adanya aplikasi Sisternet, diharapkan para perempuan Indonesia dapat memberikan manfaat untuk perempuan lainnya dan juga menghasilkan generasi terbaik. Download aplikasinya sekarang. Ikuti kelas edukasinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. Untuk perempuan Indonesia, jadi lebih baik. Perempuan pintar, semua pintar. Halo semuanya, selamat datang teman-teman di Festival Webinar Pintar di hari Minggu 20 Desember 2020. Jadi selama 1,5 jam ke depan di Festival Webinar Pintar, kita ada kelas bisnis fotografi yang prospektif di tahun 2021 dengan narasumber kita Marta Suherman, seorang fotografer handal. Nah, sebelum
melanjutkan, saya mungkin memperkenalkan diri dulu. Saya Ellen Kusuma. Saya adalah co-inisiator dari komunitas dan gerakan Kesengsem Lasem. Selama 1,5 jam ke depan, saya yang akan menemani teman-teman bersama Kak Martha Soeherman untuk kelas ini. Kalau kita bicara soal bisnis fotografi yang prospektif di tahun 2021, nah sebenarnya bisnis ini tidaklah pernah redup ya. Meski badai pandemi itu masih melanda negeri, terbukti masih ditemukan beragam inovasi di bidang fotografi. Salah satunya adalah munculnya virtual fotografi. Apa itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama Kak Martha Soeherman. Sebenarnya nggak ada alasan bagi sektor usaha dokumentasi ini untuk pesimis menghadapi 2021. Tinggal bagaimana peluang itu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk membuat pundi uang tetap terisi di tengah adanya pembatasan ruang gerak masyarakat. Nah, kelas ini diperuntukkan bagi peserta jika ingin memulai bisnis di bidang fotografi. Sebelum memulai acara, mungkin saya ingin menyapa dulu. Hai Kak Martha. Hai, halo Mbak Ellen. Oke, sudah ada Kak Martha bersama kita. Gimana kondisinya Kak Martha? Sehat selalu? Sehat. Oke, Baru pulang dari Sumbawa Barat aku. waduh, seru sekali itu. Nampaknya nanti bisa dibagi juga ya, mungkin ceritanya dengan teman-teman di sini. Nah, sebelum Kak Martha menyampaikan tentang paparannya hari ini, izinkan saya juga mengenalkan tentang Sisternet kepada para hadirin yang sudah hadir di ruang ini. Teman-teman, Sisternet itu merupakan salah satu CSR program XL Axiata yang bertujuan memberikan manfaat dan edukasi yang fokusnya untuk pelaku UMKM perempuan Indonesia jadi lebih baik. Banyak kelas online sudah dijalankan secara online ya oleh Sisternet, terutama karena di masa pandemi kita mengurangi kegiatan offline. Nah, di penghujung tahun 2020 ini, Sisternet dengan Festival Webinar Pintar akan memberikan gambaran kepada para perempuan Indonesia untuk dapat melihat tren apa saja yang akan booming di tahun 2021 dengan menghadirkan para ahli di bidangnya masing-masing, termasuk Kak Martha Soeherman. Nah, sebagai rangkaian acara, teman-teman, yang sudah mengikuti kelas Festival Webinar Pintar ini dapat juga langsung mengikuti kompetisi modal pintar dan dapatkan hadiah total 50 juta untuk pengembangan bisnis yang didukung oleh Bank OCBC NISP agar bisa maju terus dan melaju jauh di tahun 2021. Caranya, teman-teman bisa submit artikel di websitenya Sisternet atau bisa langsung mampir di www atau www.sisternet.co.id/modalpintar atau langsung follow Instagram @sisternetid semisalnya belum gitu ya. Nah, hari ini juga teman-teman yang mengikuti kelas webinar pintar dan posting keseruan kelas hari ini di Instagram Story sekaligus tag Sisternet berhak meraih hadiah pulsa XL atau Aksis sebesar Rp50.000 untuk 3 pemenang yang beruntung. Jadi lumayan ya, teman-teman bisa ikutan tadi ya, modal pintar dan share keseruan kelas webinar pintar gitu. Nah, sebelum kita benar-benar memulai ini, saya tidak ingin memotong waktu terlalu banyak karena paparan Kak Martha itu pasti sangat akan membuka wawasan kita ya tentang fotografi di tahun 2021 nanti. Nah, saya ingin menjelaskan tata cara singkat. Teman-teman nanti setelah Kak Martha menyelesaikan paparannya, ada sesi Q&A. Teman-teman bisa bertanya melalui kolom chat. Dan kemudian selama presentasi kami harapkan teman-teman juga sudah menyiapkan notes atau alat tulis sehingga bisa mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh Kak Martha selama presentasinya. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Gimana Kak Martha, sudah siap? Bisa saya serahkan ke Kak Martha? Oke, silakan Kak Martha. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya buat Sisternet. Ini udah kesempatan berapa ya, udah sempat bareng-bareng sama Sisternet lagi. Jadi senang banget buat sharing hari ini. Aku mau sharing screen, jadi bentar. Nah, oke. Ini ya, kelihatan nggak? Sudah kelihatan. Nah, ini. Jadi sebelum masuk ke materinya, saya mau kenalan dulu nih. Mungkin ada di sini ada beberapa yang mungkin belum pernah ikut kelas saya atau belum pernah di acara-acara sebelumnya. Jadi nama saya Martha Soeherman, saya seorang profesional fotografer dan saya juga ibu dari 3 orang anak. Jadi saya dulu pertama kali belajarnya dulu zaman kuliah itu desain grafis. Jadi di situ saya sempat belajar fotografi selama 2 tahun.
Kemudian juga di tahun 2000 itu saya belajar kamera analog, zaman itu belum ada kamera digital. Sampai akhirnya lulus juga saya nggak langsung jadi fotografer, tapi saya sempat menjadi seorang graphic designer dulu. Dan juga sampai akhirnya tahun 2007 saya mutusin buat lebih fokus ke fotografi ketimbang ke desainnya sendiri. Nah, kemudian sebelumnya juga saya pernah menjadi salah satu official photographer dari Nikon Indonesia di tahun 2016 sampai 2020 kemarin. Dan saat ini masih menjabat sebagai salah satu global ambassador buat software Capture One Pro. Dan juga saya ada afiliasi dengan beberapa brand kamera, brand monitor dan juga peralatan fotografi. Nah, karena saya fotografer, jadi hari ini yang kita bahas adalah mengenai fotografi nih. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini kan mungkin taunya fotografi itu kesannya cuma kayak aktivitas motret aja gitu ya. Jadi mungkin apalagi sekarang smartphone kan udah di mana-mana, semua orang pasti punya kamera smartphone. Dan biasanya orang apapun dijepret gitu tanpa tahu mungkin apa sih fungsi dari fotografi itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau didefinisikan, fotografi itu sebenarnya memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi yang pertama sebenarnya merekam momen atau dokumentasi, itu udah pasti ya. Jadi kalau kita liburan, kita pasti akan mendokumentasikan nih tempat-tempat yang kita pergikan, atau misalkan makanan yang kita makan, itu pasti difoto buat dokumentasi kita. Kemudian yang kedua, foto itu juga bisa berfungsi sebagai penyampaian informasi. Jadi kalau misalkan kita ingin menyampaikan satu berita, misalkan ada saudara misalkan siapa lahiran atau mungkin ada kecelakaan di jalan. Nah, foto itu juga berfungsi sebagai penyampaian informasi yang kita ingin buat. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyimpan kenangan. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang nikah gitu ya, nikah otomatis pasti ada foto dokumentasinya, foto untuk kenangannya. Jadi foto itu digunakan sebagai kenangan yang nanti akan dilihat lagi setelah berapa tahun. Nah, yang keempat sendiri fungsinya sebagai karya seni. Jadi foto juga sekarang bisa berfungsi seperti lukisan. Jadi bisa seperti kayak karya seni di mana kita print dan kita taruh di rumah gitu di tembok untuk hiasan sebagai karya seni. Nah, yang kelima kita sebagai meningkatkan kreativitas dan ilmu pengetahuan. Jadi fotografi itu relate dengan banyak hal. Jadi fotografi itu nggak hanya kamera aja, tapi banyak kreativitas yang kita bisa kembangkan di dalamnya. Dan yang keenam adalah sebagai pencari penghasilan. Nah, ini akan kita bahas ntar nih. Dan yang ketujuh, kita sebagai fotografi itu sebagai media aktualisasi diri, di mana kalau kita bicara zaman sekarang, sosial media itu kan udah kayak setiap orang pasti punya sosial media, pasti punya Instagram, pasti punya YouTube atau TikTok gitu ya zaman ini. Nah, itu sebagai media aktualisasi kita. Nah, yang ke-8 itu sebagai pembentukan citra atau opini. Jadi apalagi kalau foto itu bisa dipakai untuk kebutuhan komersil misalnya, atau sebuah produk nih misalnya kita mau kembangkan image dia seperti apa, citra dia seperti apa. Nah, itu kita kembangkan dengan menggunakan foto-foto atau visual-visual yang mendukung itu. Jadi kita ingin bentuk image-nya seperti apa, kita sesuaikan dengan visual yang kita akan buat. Gitu. Nah, ini kira-kira 8 fungsi yang bisa dilakukan dalam fotografi. Jadi 8 fungsi dari foto yang akan kita buat itu nantinya gimana. Nah, karena hari ini temanya berkaitan dengan bisnis, jadi kita akan bahas mengenai poin yang ke-6 ini nih, mengenai mencari penghasilan. Nah, gimana sih tahun ini? Tahun ini kita bicara soal pandemi ya, dan bagaimana nasib para fotografer di tahun ini. Jadi sebenarnya hampir semua sih ya, semua fotografer dengan genre apapun, dengan spesialisasi apapun, itu semua kena imbas sih. Jadi benar-benar memang tahun ini mengajarkan kita banyak hal banget sih ya, banyak hal yang kita harus gimana caranya bertahan, gimana caranya supaya tetap surviving, gimana caranya kita nggak mengoverlay karyawan gitu. Nah, di tahun ini tuh benar-benar semuanya tuh diuji gitu ya. Nah, ini salah satu artikel yang saya baca di Pikiran Rakyat. Sebagian besar usaha mikro kecil menengah itu UMKM, sektor industri kreatif mencapai 98% terdampak pandemi. Jadi hampir semua itu kena gitu, semua industri kena. Sekitar 70% mengalami penundaan proyek atau pekerjaan, 67% mengalami penurunan penjualan dan juga pemasukan, 59% mengalami pembatalan, dan 21% mengalami kesulitan bahan baku. Dan ini memang saya juga mengalami sendiri ya. Jadi benar-benar tahun ini tuh ada sekitar 10 proyek saya yang bisa dibilang di-cancel dan di-pending tanpa ada kejelasan. Tanpa ada kejelasan, kita nggak tahu sampai kapan gitu. Dan kalau bicara tahun ini, sebenarnya saya masih agak beruntungnya kemarin itu sempat ada satu kontrak yang saya buat di bulan Desember, itu berjalan sampai bulan Juni.
Jadi akhirnya saya cuma bergantung sama si project ini aja karena udah sign agreement. Nah sisanya tuh banyak yang tahu-tahu last minute di cancel gitu, tahu-tahu dibilang pending sampai belum tahu sampai kapan. Dan saya rasa itu juga efeknya sampai ke semua orang ya, semua perusahaan dan semua bisnis yang dijalanin. Bahkan teman-teman yang fotografer wedding pun banyak banget ya wedding itu yang di cancel, yang di pending. Terus kemudian yang foto-foto pre-wed pun mereka membatalkan foto pre-wed, apalagi pre-wed yang biasanya sekarang trennya itu kan udah banyak yang keluar kota ya, pergi kemana, mereka traveling kemana, kemudian mereka pre-wed gitu. Dan itu semua kebanyakan di cancel. Jadi beberapa teman saya juga ada yang mengalami sampai timnya itu mereka layoff semua sampai akhirnya cuma tinggal 2 atau 3 orang gitu ya. Dan juga beberapa fotografer senior juga yang saya kenal, yang saya tahu mereka juga company gede, dan ternyata juga mereka mengecilkan timnya gitu. Apalagi kalau di fotografi ini kan kita semuanya bekerja by project ya. Jadi kita ada project ya kita kerjain, dan biasanya kalau kayak saya sendiri kan saya punya tim ya. Tim saya juga biasanya kan memang standar salary-nya mereka itu kan basic gitu. Jadi memang UMR, dan biasanya kita ngandelin itu by bonus. Jadi kalau ada pekerjaan mereka akan get bonus gitu. Dan itu selama pandemi ini memang harus akhirnya operasional itu harus harus di cover dengan biaya sendiri, dengan tabungan sendiri, karena saya punya prinsip untuk tidak melay-off mereka gitu. Dan kemarin-kemarin kalau selama pandemi ini efeknya yang di saya sendiri yang saya rasain akhirnya banyak project foto yang batal, tapi muncul yang kemarin itu adalah e-learning. Jadi banyak sekali yang datang ke saya untuk belajar fotografi akhirnya. Jadi mungkin karena mereka lihat di YouTube saya ada belajar fotografi ini itu, akhirnya mereka kontak. Dan ini bukan cuma e-learning yang private class kayak satu orang one by one gitu, tapi kebanyakan yang datang justru dari beberapa perusahaan. Bahkan kemarin saya sempat bareng Bea Cukai dan juga sempat bareng PLN gitu ya. Yang artinya adalah perusahaan-perusahaan ini mereka sadar kalau fotografi itu menjadi satu kebutuhan yang penting gitu. Dan selama masa pandemi ini karena mereka juga nggak gitu banyak kegiatan, akhirnya mereka menginvestasikan biayanya itu untuk asetnya mereka, misalnya karyawan ini di edukasi supaya mereka memiliki skill yang lebih gitu. Nah di sana cukup banyak ya waktu itu Bea Cukai itu saya sempat acaranya kalau nggak salah lebih dari 500 orang pesertanya. Jadi waktu itu ramai banget, dan ya saya cuma menangkap bahwa ini ada sesuatu, ada kebutuhan yang mereka tahu, sadar kalau fotografi itu menjadi satu kebutuhan yang sehari-hari yang harus mereka kuasain gitu. Nah di sini untungnya paling selama pandemi ini penghasilan saya lebih banyak kemarin dari e-learning. Jadi banyak kelas-kelas online waktu itu. Nah, kemudian dari industri fotografi itu sendiri sebenarnya ada banyak lini dari industri fotografi yang mungkin orang-orang banyak yang kenal itu sebenarnya lebih ke wedding fotografi aja, karena wedding fotografi kayak semua orang mau jadi wedding photographer karena mungkin lebih mudah kesannya ya. Jadi kayak saya punya teman saya married, kemudian saya fotoin. Terus tetangga ada yang married, saya fotoin. Jadi kesannya wedding fotografi itu lebih gampang untuk dimulai ketimbang dengan fotografi jenis yang lainnya. Nah di sini wedding fotografi menjadi satu industri dalam fotografi yang cukup besar, dan bedanya juga kalau wedding fotografi itu mereka biasanya kan ada down payment ya. Jadi down payment paling nggak 50% mereka pasti udah handle di awal gitu. Dan kita kalau kayak saya di corporate atau di komersial biasanya agak susah untuk mendapatkan down payment itu. Dan biasanya banyak kita sebagai fotografer harus mengcover biaya di awal. Nah ini biasanya memang menjadi satu hal yang tidak menarik buat fotografer yang lain gitu. Dan kalau di wedding biasanya selalu gitu. Kalau udah deal mereka akan bayar down payment. Makanya wedding fotografi menjadi satu industri yang besar. Dan yang kedua adalah fashion fotografi. Fashion fotografi juga masih menjadi satu industri yang menarik ya. Jadi banyak orang-orang yang tertarik untuk masuk ke dalam fashion fotografi. Dan yang ketiga adalah food fotografi juga ini satu hal yang menarik, apalagi sekarang hampir banyak banyak orang-orang dari rumahan juga yang akhirnya berjualan makanan ya. Dan ini selama masa pandemi kalau saya lihat food fotografi salah satu yang lumayan melesat gitu. Nah ini ntar saya akan bahas lebih lanjut tentang food fotografi. Dan yang kemudian yang keempat adalah foto produk. Jadi mereka
yang punya produk-produk tertentu itu banyak yang mulai sadar kalau fotografi itu menjadi satu hal yang penting. Dan sebenarnya produk fotografi sendiri kalau secara komersil itu memang agak berbeda nih sama yang dilakukan zaman sekarang. Dan yang kelima sebenarnya advertising atau commercial fotografi ini industri yang cukup besar dan secara jumlah nominal proyeknya itu jauh lebih besar dibanding industri yang lainnya sebenarnya. Tapi memang pemainnya tidak banyak, gitu. Pemainnya tidak banyak untuk di advertising atau di komersial ini. Kemudian corporate, industrial, yang ketujuh adalah family picture, foto keluarga itu pasti menjadi satu kebutuhan yang sampai saat ini masih banyak diminati ya. Apalagi acara-acara keluarga, terus kemudian ada lahiran. Yes. Ternyata nyambung. Cek. Halo? Halo, tes. Iya, kedengeran. Oh, Tapi nyambung. gambarnya kayaknya yang freeze, Mbak, Kak Marta. Di aku juga semuanya freeze ini. Bentar, aku coba stop share bentar ya. Sip. Oke. Aku nggak tahu di sini. Webcamnya nyala, Mbak? Webcamnya nyala tapi freeze. Atau tetap aku lanjut aja? Apakah presentasinya bisa dimaju mundurin dulu untuk dicek? Bentar ya, komputerku sepertinya tidak bisa diklik. Oke. Iya, ini nggak bisa diklik sama sekali. Ada yang hang di komputerku. Aku ini aja apa ya? Tetap bicara aja. Nggak apa-apa Mbak, atau kita mau ngobrol sebentar sebelum mungkin Mbak masih mengatasi itunya? Iya. Iya, kalau ini paling kenapa ini tidak bisa bergerak? Oh, apakah ada presentasi yang sudah dikirimkan pada pihak kami? Bisa kami bantu screen share mungkin? Udah ada sih Mbak. Oke. Operator mungkin bisa dibantu untuk screen share? Boleh aku quit bentar, nanti aku masuk lagi? Boleh, boleh. Oke. Ya, thank you. Iya. Oke, teman-teman. Sementara kita menunggu Kak Marta kembali lagi untuk ini ya, menyelesaikan situasi teknisnya. Mungkin saya ingin mengingatkan pada teman-teman kalau sudah mengikuti acara ini, teman-teman juga bisa mengikuti kompetisi modal pintar yang berhadiah total 50 juta untuk pengembangan bisnis yang didukung oleh Bank OCBC ISP agar bisa maju terus dan melaju jauh di tahun 2021. Teman-teman, caranya bisa dengan submit artikel di website Sisternet. Silakan mampir ke www.sisternet.co.id/modal-pintar atau cari tahu informasinya lebih banyak dengan follow Instagram @sisternetid. Nah, teman-teman yang sudah ada di kelas hari ini juga, itu bisa loh share keseruan kelas hari ini di Instagram Story ya teman-teman. Jangan lupa tag @sisternetid, teman-teman berkesempatan untuk meraih hadiah pulsa XL atau Axis sebesar Rp50.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, teman-teman juga bisa ya mengajukan pertanyaan kepada Kak Marta, sementara kita menunggu Kak Marta sampai dia kembali lagi, bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang teknik gitu ya, atau ingin bertanya tentang bagaimana bisa mencari pelanggan pertama gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa bertanya langsung di kolom komentar, silahkan ketik nama dan kemudian sampaikan pertanyaannya. Begitu. Apakah sudah ada yang ingin bertanya? Boleh loh disampaikan di kolom chat. Iya. Sudah kembali, Kak Marta? Oke, saya kembali. Oke. Maaf. Nggak apa-apa. Ya. Inilah salah satu tantangan kita ya di masa pandemi ini. Internet. Kusut. Internet. Oke. Saya kembali ke sini, sekarang screen-nya kelihatan? Ya, screen-nya sudah kelihatan. Oke, saya kembalikan kepada Kak Marta. Silakan.
Nah ya tadi sampai di family picture ya, jadi family fotografi juga masih jadi satu industri yang menarik sih. Jadi tetap masih selama masih ada kebutuhan family foto keluarga atau apa itu pasti akan ada fotografer yang harus mengabadikan itu. Kemudian foto arsitektur itu juga salah satu yang menarik ya. Jadi masih banyak orang-orang arsitek itu mereka butuh foto-foto untuk pekerjaannya mereka. Jadi biasanya foto arsitektur itu menjadi salah satu yang memang membutuhkan fotografer khusus di bidangnya. Dan yang ke-9 adalah event. Jadi event ini juga menjadi satu poin yang penting, apalagi kemarin sebelum pandemi kan memang banyak event-event acara segala macam tuh ada ya, kayak DWP lah atau apa itu pasti ada fotografer yang mendokumentasikan event. Nah di masa pandemi ini fotografer event ini berubah menjadi fotografernya yang untuk acara-acara seperti sepeda gitu ya. Mereka tetap masih fotografer event, tapi mereka berubah eventnya itu bukan event yang acara-acara musikal gitu, tapi lebih ke acara-acara yang sport kayak zaman sekarang gitu. Nah kemudian yang 10 adalah fotografer travel. Jadi travel fotografer ini tetap masih ada yang salah satu fotografi yang masih menarik gitu, dan saat ini mungkin nggak terlalu banyak orang yang masih berani untuk traveling dan menjadi fotografer travel. Nah, di industri fotografi itu sendiri kita juga harus memilih kita mau main di segmen yang mana. Kita mau main di high-end fotografi kah, atau kita mau main di low-end. Jadi itu ada dua market dari fotografi itu sendiri. Jadi kalau kita bicara kayak tadi yang saya bilang tentang advertising photographer atau commercial, itu memang mereka ada di level yang high-end. High-end itu artinya adalah project yang mereka lakukan itu benar-benar tinggi sekali, dan biasanya itu bisa mencapai ratusan juta sampai MM-an. Dan kalau low-end, biasanya itu ya masih biasanya yang ke B2C atau apa atau program-program yang lebih biasa gitu ya, foto-foto yang kebutuhannya mungkin untuk katalog atau apa. Nah itu memang benar-benar satu kondisi yang beda sekali. Jadi kita mesti tahu juga ketika kita masuk ke dalam industri fotografi itu kita ini mau masuk jadi fotografer yang di level yang mana gitu. Dan kalau kita bicara fotografi, otomatis peralatan ini menjadi satu hal yang penting. Makanya saya bilang ketika kita bicara high-end photographer, kita juga menggunakan peralatan kamera itu yang berbeda sih. Berbeda dengan fotografi yang mungkin levelnya lebih low-end. Dan zaman sekarang, untuk memulai fotografinya itu sendiri, udah berbeda dengan zaman dulu ketika semua foto itu lebih banyak di print outputnya. Nah, zaman sekarang tuh lebih banyak yang kontennya adalah konten-konten digital. Jadi ketika kita bicara konten digital, peralatan fotografinya ini nggak terlalu menuntut spek yang terlalu tinggi dibanding zaman dulu gitu. Nah, di sini makanya kita bisa menggunakan mirrorless, bisa menggunakan DSLR, dan bisa juga menggunakan smartphone. Jadi zaman sekarang ini bisa dibilang kamera pocket udah mati sih. Kamera pocket udah mati karena udah terbunuh sama si smartphone ini gitu. Jadi smartphone itu memang udah salah satu yang cukup merajai sih sekarang ini. Kemudian peralatan fotografi yang kita harus punya juga cahaya ya, lampu. Jadi cahaya ini nggak cuma cahaya yang kita bicara lampu studio atau apa, kita juga bisa menggunakan matahari, kita juga bisa menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana zaman sekarang gitu. Dan itu bisa digunakan untuk memaksimalkan sebuah foto, menciptakan sebuah foto. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang mau belajar jadi fotografer gitu, jadi jangan berpikiran kalau fotografi itu harus kamera yang ratusan juta gitu, karena kamera-kamera itu memang biasanya diperuntukkan untuk fotografi yang levelnya adalah level high-end. Dan kalau untuk level yang di bawah, kita nggak membutuhkan peralatan seperti itu sebenarnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam skill. Jadi kalau di dalam fotografi sendiri, ada beberapa skill yang harus dikuasai sama fotografer. Dan yang biasanya saya ketemui, pertama adalah soal technical. Jadi technical ini menjadi satu hal yang mutlak sih, satu mutlak di mana semua fotografer memang harus menguasai teknik gitu. Kalau misalkan dia cuma belajar foto, terus dia nggak belajar teknisnya yang benar, biasanya ketika ketemu masalah di lapangan itu, mereka akan lama problem solving-nya, karena setiap photoshoot itu pasti akan ada, kita akan dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang berbeda nih, gitu. Dan kalau misalkan kita nggak ngerti teknisnya, biasanya problem solving akan menjadi berat buat mereka yang nggak ngerti. Nah, kemudian yang kedua tentang kreativitas. Jadi banyak fotografer yang menurut saya zaman sekarang tuh mereka taunya cuma sebatas technical. Jadi mereka berpikiran kalau kamera fotografi itu adalah yang harus dipelajari soal teknik gitu. Tapi di luar itu mereka nggak mempelajari. Jadi mereka cuma khusus
konsentrasi di gear-nya, gimana motretnya udah gitu di situ aja. Tapi sebenarnya banyak poin yang harus diperhatikan. Yang kedua, kreativitas. Jadi kita itu harus kreatif sebagai fotografer, juga harus banyak ide-ide yang yang brilian gitu. Karena di dalam pemotretan kita juga berbicara tentang konsep. Jadi konsep-konsepnya itu juga harus dieksekut dengan ide-ide kreatif. Dan yang ketiga adalah tentang passion dan concentration. Jadi passion ini kita harus sabar karena fotografi itu bukan pekerjaan yang dibuat oleh mesin ya. Ini pekerjaan yang dibuat oleh manusia. Jadi kita membutuhkan kesabaran dan kita butuh konsentrasi juga pada saat kita ingin mengerjakan sesuatu, mengerjakan sebuah project. Jadi di sini juga nggak bisa orang terlalu tergesa-gesa bikinnya terus pengen buru-buru atau apa gitu. Nah kita harus benar-benar memang punya konsentrasi yang full di sana. Nah yang keempat adalah attention to details. Jadi fotografer itu penting banget buat mengerti tentang detail, melihat sebuah foto itu secara detail. Karena fotografi yang levelnya bisa naik ke atas itu biasanya memang foto-foto yang detailnya itu luar biasa. Jadi nggak bisa cuma yang asal-asalan. Jadi misalkan kayak foto bajunya lecek-lecek dikit, ya udah biarin deh. Itu nggak bisa. Jadi kalau fotografi, kalau kita mau naik levelnya ke atas, kita memang benar-benar harus pay attention sama detail. Nah, yang kelima tentang marketing. Nah, kalau ini banyak fotografer yang saya tahu mereka menguasai teknik yang bagus, tapi biasanya nggak dilengkapi dengan kemampuan marketing yang baik. Jadi mereka biasanya cuma berpikir, oh yang penting gue bisa motret. Nah, ketika mereka dealing untuk masuk ke dalam industrinya, mereka akan ketemu masalah dengan marketing. Karena di sini kita harus bicara, kita ini mau masuk ke segmen yang mana, kita mau masuk ke industri yang mana gitu. Nah ini banyak yang ketemu problem di sini. Dan kemudian yang keenam soal networking juga. Jadi networking juga ini menjadi satu hal yang penting untuk diketahui karena biasanya fotografer itu berkumpul dengan sesama teman-teman di komunitas. Jadi teman-teman yang sesama fotografer lagi. Tapi mereka tidak memiliki networking di luar komunitasnya fotografi ini. Jadi kita perlu punya networking di luar komunitas fotografi. Memang teman-teman ini akan membantu, tapi kita sendiri harus memiliki network di luar ini, karena ketika kita mau masuk ke dalam industri fotografi, kita nggak berjualan terhadap sesama fotografer, tapi kita berjualan kepada orang lain yang membutuhkan itu. Gitu. Nah ini makanya kita membutuhkan network yang cukup besar. Nah yang ketujuh adalah tentang teamwork skill. Jadi teamworking itu menjadi satu hal yang penting juga, karena fotografer bukan seorang yang bekerja one man show. Jadi kita nggak bisa cuma sendirian motretnya. Ketika kita masuk ke dalam studio misalnya, kita akan bertemu dengan orang-orang lighting. Nah kita harus bisa bekerja sama dengan orang lighting. Kemudian ketika kita motret foto fashion, kita akan ketemu dengan makeup artist, kita ketemu dengan fashion stylist, dan lain itu juga kita kadang-kadang ketemu orang art ya. Nah itu banyak orang-orang yang kita harus bisa ajak mereka untuk bekerja sama. Dan kita juga ketemu untuk post pro kita pasti ketemu editor. Jadi ini teamwork-nya ini memang harus dibuild, dan kita sebagai fotografer harus bisa menjadi orang penengah semuanya itu gitu. Jadi nggak cuma kita sendiri yang kerjain semua, tapi kita harus bisa mendelegasikan semua pekerjaannya itu bareng-bareng. Jadi fotografi itu harus dikerjakan secara tim. Yang kedelapan adalah public speaking. Jadi fotografer itu juga harus bisa memiliki kemampuan untuk berbicara. Jadi ketika kita presentasi sebuah pekerjaan, ketemu dengan klien, kita juga harus bisa tahu caranya bagaimana menyampaikan itu. Dan bahkan sekarang banyak fotografer yang menyimpan portfolionya di sosial media. Nah, menyimpan foto portfolio di sosial media itu menjadi satu hal yang memang menarik, karena itu bisa menjadi kita punya display, ya, kita punya showroom. Jadi orang-orang bisa ngelihat portfolio kita. Tapi ketika kita membaca caption, itu juga menjadi satu cerita yang berbeda tuh. Jadi kalau kita juga nggak bisa menulis sesuatu yang baik di sana, orang juga akan berpikiran memiliki image yang kurang gitu. Jadi kita memang harus bisa menulis apa informasi yang kita ingin sampaikan di sana. Jadi bukan cuma secara verbal, tapi juga secara non-verbal kalau kita bicara di dalam sebuah sosial media gitu. Jadi 8 poin ini yang menurut saya poin-poin yang penting sih kalau kita ingin menjadi fotografer dan masuk ke dalam industrinya. Nah, kemudian kalau kita bicara strategi bisnis fotografinya sendiri, ini ya, zaman sekarang, iya, masa pandemi udah otomatis smartphone menjadi jendela buat kita ngelihat dunia, bahkan ya udah kayak sekarang pasti semua transaksinya menggunakan smartphone gitu ya. Kita bisa belanja apapun, kita berkenalan orang pun bisa di situ, kita bisa negosiasi bisnis pun dengan menggunakan smartphone gitu. Jadi
ini menjadi penghubung antara konsumen kemudian dengan produsen gitu. Dan ini juga otomatis harus didukung dengan aplikasi-aplikasi yang memudahkan ya. Dan di sini otomatis kita akan membutuhkan banyak visual-visual yang mewakili di dalam sebuah smartphone ini. Jadi kita di sana udah otomatis konten yang kita buat dari dalam sebuah foto, dalam ya untuk bermarketing atau apapun, itu harus diwujudkan dalam sebuah foto yang berformat digital. Jadi berbeda kalau zaman dulu mungkin semua lebih banyak print out, jadi banyak kita bisa billboard besar, terus kemudian juga kita lihat orang sebarin brosur atau apa majalah gitu. Zaman sekarang itu semua udah bisa dibilang udah mati ya kalau saya bilang. Ada itu pun udah sangat sedikit. Jadi semua industri fotografi itu mulai berangsur-angsur beralih ke konten-konten yang lebih bersifat digital. Dan kalau bicara soal harga, nah harganya pasti berbeda dengan harga-harga yang kita lakukan untuk print out gitu. Jadi itu memiliki banyak dampak yang berbeda sih ketika kita menjalankan bisnis fotografi zaman sekarang gitu. Dan di sini transisi bisnis yang dijalankan secara offline menjadi bisnis online, ini banyak orang yang mulai sadar. Jadi apalagi secara pandemi ini, terus terang saya kan kemarin punya satu YouTube channel saya. Nah itu banyak banget teman-teman yang meminta tips untuk melakukan pemotretan dengan menggunakan peralatan seadanya. Dan sampai saya ingat banget ada satu email yang masuk ke saya, itu dari salah satu pedagang di Malioboro. Dia kirim email ke saya, dia minta saya untuk mengajarkan bagaimana caranya membuat foto untuk dia punya kamera strap, terus kemudian mereka punya kerajinan handmade, dan dia bilang dia jualan biasa offline di pasar gitu, dan mereka nggak pernah melakukan sama sekali yang namanya jualan online. Nah di situ saya terus terang kemarin lumayan cukup terenyuh sih, sampai akhirnya saya bilang ya udah kirim ke saya fotoin, saya bilang, karena saya nggak tega gitu ketika ngedengar gitu mereka yang memang tadinya sama sekali nggak pernah menyentuh internet, sama sekali yang nggak pernah berdagang online, sampai akhirnya mereka harus beralih dari pasar tradisional untuk masuk ke dalam online ini. Dan kalau mereka nggak punya foto, apalagi kalau bicara yang tadi saya ketemukan itu adalah seorang pengrajin gitu ya. Nah mereka nggak punya foto akan produk ini sendiri. Kalau katakan dia jualan misalkan jualan mie instan gitu, mie instan kan udah ada produsernya yang besar dan mereka udah menyediakan visual yang cukup proper untuk di repost. Tapi kalau mereka seorang pengrajin yang memang mereka bikin sendiri dan itu nggak punya foto sama sekali, itu kan benar-benar kalau buat saya sih sedih banget gitu. Dan akhirnya ya di sini menjadi satu poin di mana saya melihat orang-orang itu memang mulai sadar kalau mereka membutuhkan visual untuk berjualan, karena kalau kita bicara di internet nggak mungkin orang melakukan transaksi tanpa melihat foto gitu. Jadi katakan saya masuk ke dalam e-commerce, katakan di Shopee atau di Tokopedia, pasti yang akan dilihat adalah foto dulu. Kalau fotonya kira-kira buram-buram, fotonya blur gitu, udah otomatis kita akan sanksi kan. Kayak ini fotonya kayak begini, barangnya kayak gimana nih yang datang gitu. Itu jadi menjadi satu image di mana kalau kita melihat visual yang baik akan mencerminkan bahwa produk yang akan datang itu juga produk yang baik gitu. Nah, di sini banyak pelaku bisnis yang memang sadar kalau mereka butuh foto. Nah, akhirnya mereka mulai mencari bahan-bahan pembelajaran untuk mereka untuk mempelajari fotografi itu sendiri gitu. Jadi zaman sekarang mungkin mereka karena pertama tertekan penjualan yang turun habis-habisan, dan mereka juga tidak ingin menambahkan biaya untuk meng-hire fotografer profesional untuk memotret produk mereka. Jadi mereka akhirnya belajar sendiri supaya fotonya itu mendukung penjualannya mereka gitu. Dan ini pastinya nggak semudah itu mereka bisa langsung jadi seorang fotografer, karena fotografi itu bukan cuma sekedar jepret-jepret aja, tapi banyak teori-teori yang sebenarnya mereka harus bisa lalui gitu ya, harus mereka terapkan di dalam pemotretannya itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana seorang fotografer, profesi fotografer itu sendiri bertahan ketika semua orang mulai menguasai fotografi. Karena kalau saya rasa fotografi ini udah menjadi kayak kebutuhan sehari-hari gitu. Udah bukan special skill lagi, tapi udah memang skill yang harus dikuasain oleh setiap orang sebenarnya zaman sekarang.
Dan kemudian bagaimana caranya supaya fotografer bisa bertahan ketika semua orang memiliki smartphone, mereka bisa motret gitu, mereka bisa membuat foto. Nah, ini bukan cuma sekedar skill ini aja, jadi kita juga sebenarnya fotografer harus bisa menambahkan edit value. Jadi ketika kita memotret sesuatu, memang seperti orang masak sebenarnya ya. Kalau orang masak kan istilahnya, walaupun kita bisa masak di rumah, tapi tetap aja orang-orang akan pergi ke restoran untuk makan gitu ya. Nah, di fotografi juga sebenarnya mirip-mirip seperti itu. Walaupun mereka bisa foto, ada kalanya mereka juga membutuhkan fotografer untuk melakukan pemotretan yang lebih proper. Nah, tapi selain itu, kita juga harus memberikan solusi lain. Jadi kita mesti memberikan edit value dalam sebuah foto. Dan kalau saya lihat sekarang ini yang agak bergeser adalah fotografi ini nggak bisa independen lagi kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin foto ya udah independen aja sendiri gitu. Kemudian kita orang bilang, oh saya mau foto keluarga, ya udah cuma foto keluarga tok gitu misalnya. Nah tapi zaman sekarang ini udah bergeser kalau saya lihat. Jadi seorang fotografer juga harus bisa ngelihat tren yang sekarang ini seperti apa. Jadi katakan semua orang bermain sosial media. Banyak orang-orang yang spend waktunya hampir seharian hanya bermain sosial media. Nah di sini kita bisa menawarkan ke mereka misalkan fotografi dengan social media management. Ini menjadi salah satu solusi sih kalau saya lihat. Jadi banyak orang yang sudah mulai menjalankan ini sih sebenarnya. Orang sudah mulai melihat kalau social media management itu menjadi satu bisnis yang bisa dikawinkan dengan fotografi itu sendiri. Jadi misalnya dia katakan dia foto gitu ya. Dia foto mungkin dia akan posting kalau dia katakan foto makanan ya. Foto makanan misalkan dia posting di Gojek, GoFood gitu ya. Terus kemudian dia posting di Tokopedia atau apa. Nah, kemudian dia akan posting di Instagram. Nah, Instagram ini kan mungkin dia nggak ngerti bagaimana caranya posting, bagaimana ukuran yang benar, gimana cara postingnya, bagaimana cara bermain dengan softwarenya gitu. Nah, ini orang-orang yang baru melek ke sini ini pasti mengalami kesulitan gitu. Nah, di sini kita bisa menawarkan itu sebenarnya. Jadi kita menawarkan daripada lu pusing nih mainin gini-gini segala macam, ngerti juga enggak gitu. Ya udah, kita yang handle semuanya. Jadi satu hari kita posting berapa kali, kemudian fotonya berapa banyak. Nah, jadi fotografi itu harus sekarang ditambahkan value lainnya. Jadi dengan ditambah value, orang-orang akan berpikiran untuk bisa meng-hire kita bukan cuma sebagai fotografer tok yang bikin foto, tapi juga bisa memanage yang hal-hal yang lain. Jadi katakan dalam satu hari misalnya, saya harus posting satu buah foto. Ya udah kita kontrak dalam 1 bulan, 30 hari, berarti saya akan menciptakan 30 foto misalnya. Nah itu menjadi satu solusi sih. Jadi edit value itu yang harus dipikirkan sebenarnya zaman sekarang. Nah poin kedua misalkan nggak cuma social media management, misalkan kalau memang dia mau bermain website, mungkin bisa fotografi dengan website development-nya. Kemudian bisa juga dengan fotografi dengan media placement. Jadi kita yang menentukan di mana-mana aja nih media-media yang mau dipakai untuk placement-nya. Itu jadi kalau saya lihat kayak gitu. Jadi trennya sekarang nggak cuma fotografi independen sendiri, tapi harus ada poin-poin tambahan sih, poin-poin tambahan yang bisa kita jalani. Jadi ya kita menawarkan solusi bagi mereka, bagi si klien kita itu sendiri. Dan kemudian ini misalnya, jadi kayak tadi saya bilang cara menggunakan sosial media. Jadi di sini banyak orang yang ngelihat sosial media kayaknya gampang ya, mainnya tinggal posting aja Instagram ya udah posting apa gitu. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu kalau misalkan sebuah sosial media seperti ini warna pun kita harus atur biasanya. Jadi kalau saya ingin membangun sebuah brand, pasti itu ada warna-warna tertentu yang harus kita tampilkan sebagai ikonnya mereka. Katakan saya ambil contoh misalkan kecap bango gitu ya. Kecap bango itu kan warnanya khas banget ya, khas kecap bango. Nah, kalau kita mau menggunakan kita mau punya produk, kita juga harus memikirkan produk kita itu warnanya warna identitinya seperti apa. Nah, itu banyak pemikiran-pemikiran yang harus dipikirkan gitu, harus dimatangkan. Jadi fotografer itu bukan cuma sekedar jepret, tapi juga dia memikirkan konsep. Jadi pada saat diposting itu kita sudah membuat simulasi, misalkan warnanya ini akan diposting seperti ini. Gitu. Jadi si klien itu kadang-kadang mereka pikirnya cuma ya udah ini kan asal jepret aja. Tapi sebenarnya enggak, banyak poin-poin yang kita bisa ajarkan ke mereka. Kita bisa ajarkan ke klien kita, ini loh, kita kalau posting tuh mesti kayak gini nih, captionnya kita harus buatnya seperti ini. Nah itu yang menjadi sesuatu yang bisa kita tawarkan sebagai fotografer. Kita bisa menawarkan solusi-solusi yang seperti ini. Jadi penempatannya seperti apa, displaynya bagusnya seperti apa, warnanya seperti apa. Nah itu kita akan membantu mereka menciptakan ini. Gitu.
Nah, kemudian tren 2021 sendiri, kalau saya lihat di industrinya sih sebenarnya fotografi nggak ada sesuatu yang baru ya. Kalau dari industri fotografi itu sendiri, kalau saya rasa sih semuanya tetap akan berjalan seperti itu. Mungkin prosesnya itu yang akan berubah. Jadi prosesnya itu mungkin akan menuntut kebersihan yang lebih banyak, gitu. Terus kemudian prosesnya mungkin kalau dulu kita bisa sewa studio, kita motret, kemudian klien datang rame-rame ngeliatin. Nah, mungkin zaman sekarang nggak bisa seperti itu, gitu. Mungkin mereka bisa kirim barang, sekarang kirim barang, kita foto, baru kita bicara meeting di Zoom atau apa. Jadi proses produksinya itu yang mungkin akan sedikit berubah sih di tahun 2021. Tapi yang tadi saya bilang, di tahun depan harusnya food photography itu menjadi salah satu yang lumayan growing paling banyak sih. Karena otomatis semua orang pasti zaman sekarang cari makanan tuh udah otomatis online. Jadi nggak cuma sekedar nyari barang aja, tapi makanan pun mereka akan cari semuanya online. Dan food photography, saya rasa itu yang nggak akan ada matinya sih. Jadi yang cukup growing, cukup pesat. Dan produk fotografi, fashion fotografi itu juga sama, tapi mungkin growing-nya nggak sebanyak si food bakalan paling kenceng sih. Jadi produk tetap akan ada di mana orang-orang seperti tadi saya bilang, salah satu pengrajin pengrajin gitu dia jualan online, mereka akan membutuhkan foto-foto visual-visual yang mendukung. Jadi akan otomatis kita harus produk fotografer dia pasti akan memiliki jalur ke sana untuk mengembangkan ke situ. Jadi bentuknya mungkin bukan fotografer yang high end, tapi di sini akan bermunculan fotografer yang lebih low end sih, yang lebih ke foto-fotonya lebih foto basic. Jadi yang misalnya kayak foto katalog, background-nya putih gitu, nggak terlalu rumit pemotretannya. Dan kalau dilihat di contoh sini, saya kasih ilustrasi, misalkan dia hanya menggunakan peralatan fotografi yang bisa dibilang sederhana gitu, berbeda dengan fotografer yang sifatnya lebih profesional, yang mungkin banyak peralatan yang memang khusus untuk diciptakan. Tapi mungkin yang sekarang berkembang adalah lebih yang light, lebih yang low cost production-nya. Nah, kayak gini juga smartphone pasti akan berkembang banget. Jadi fotografer yang hanya punya modal smartphone atau kamera-kamera entry level itu pun sudah bisa banget untuk create foto-foto untuk diperjualbelikan gitu ya. Dan kemudian foto-fotonya juga akan berubah sih kalau saya lihat, karena dari tahun kemarin juga saya sebenarnya sudah mempelajari ini. Jadi tren foto-foto komersial pun sebenarnya sudah berubah. Jadi zaman dulu orang-orang foto komersial itu banyak yang lebih ke settingan, di mana kita bisa melihat sebuah foto itu foto yang disetting secara sempurna, semua detailnya, angle-nya sempurna. Dan foto-foto yang akan berjalan ke depan itu foto-foto yang kelihatannya foto-foto casual yang seolah-olah bukan disetting. Jadi seolah-olah fotonya itu bukan di-create oleh seorang profesional, tapi mereka membuat itu seperti lebih dekat dengan pemakainya. Jadi kita ngerasa itu lebih realitas dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu trennya akan ke arah sana sih. Jadi foto-foto yang dengan menggunakan available light, foto-foto yang nggak terlalu disetting sempurna seperti foto komersial gitu. Jadi kesannya lebih sederhana semuanya. Dan proses editing juga mungkin lebih sedikit dibanding proses editing yang sifatnya foto-foto komersial yang high end kayak gitu. Dan untuk fashion fotografi juga kira-kira seperti itu. Nanti arahnya seperti sekarang sudah mulai saya lihat banyak yang lebih foto-foto casual, mereka seolah-olah ada di satu tempat umum gitu, sesuatu yang seperti nggak direncanakan, tapi ternyata itu adalah proses bagian dari ide-ide kreatifnya mereka gitu. Jadi tren-trennya akan seperti ini. Jadi kalau kita bicara biaya produksi untuk sewa studio itu kan jauh lebih mahal. Pertama sewa studionya udah mahal, terus udah gitu kita mesti sewa lighting apa segala macam, pasti kan ada biaya produksi yang cukup tinggi. Tapi kalau kita menggunakan ambience light, menggunakan matahari seperti ini, hanya menggunakan reflektor atau apa, pasti biaya-biaya produksinya jauh lebih rendah gitu, dan harga-harganya juga pasti bisa ditekan lebih rendah. Jadi otomatis kalau saya bilang trennya akan seperti ini sih, semuanya akan menjadi lebih nampak lebih dekat sama kehidupan kita sehari-hari, kesannya kayak bukan foto yang di-create seolah-olah khusus untuk kebutuhan komersial atau untuk dagang. Nah, kemudian seperti ini juga sama. Jadi kalau kita mungkin zaman dulu lihat foto minuman Coca-Cola gitu, fotonya kesannya komersial banget gitu ya. Nah, mungkin zaman-zaman sekarang akan trennya seperti ini. Jadi foto-fotonya lebih foto-foto sehari-hari, orang-orangnya juga mungkin orang-orang yang biasa, bukan artis gitu ya. Tapi di situ orang akan merasa lebih dekat dengan produknya itu sendiri.
Nah, ini kalau saya lihat tren-trennya akan seperti itu. Jadi fotografinya tetap akan berjalan seperti itu sama aja, cuma mungkin proses dan ide-ide kreatifnya pasti akan berubah. Dan kalau buat teman-teman yang mungkin saat ini masih belum kepikiran gitu ya, belum kepikiran untuk sampai ke level sini, mungkin teman-teman bisa mencoba memulai, kalau misalkan teman-teman tertarik untuk menjadi seorang fotografer dan masih belum tahu bagaimana networking-nya, bagaimana berjualannya, salah satu solusi sebenarnya adalah untuk menjadi kontributor untuk sebuah microstock, web situs microstock. Jadi di sana biasanya mereka menjual foto-stok yang banyak bisa digunakan siapapun ya. Dan kalau saya lihat sekarang nih sebenarnya microstock itu kekurangan konten-konten yang Indonesia sih. Jadi industrinya di Indonesia ini sudah berkembang dan kebanyakan kalau saya cari gitu ya, saya butuh foto visual untuk saya punya pekerjaan gitu, itu banyak stok-stok yang berbau Indonesia tuh masih sedikit banget. Nah kalau si bule banyak semuanya, segala macam ada. Bahkan kayak makanan aja, kayak saya cari misalkan nasi Padang atau apa, ini tuh sedikit banget, jarang banget orang ada yang posting sebagai kontributor untuk makanan-makanan Padang gitu ya. Nah di sini ini bisa jadi satu alternatif, jadi ini bisa menjadi passive income. Jadi kalau kita misalkan baru belajar fotografi, karena fotografer itu biasanya kalau kita mau mempropose satu pekerjaan, kita harus dilengkapi dengan portfolio. Jadi kalau saya mau masuk ke satu buah company gitu, misalkan saya ingin mengincar satu produsen motor, nah saya harus punya portfolio yang menggambarkan saya memiliki kemampuan untuk memotret motor tersebut misalnya. Nah untuk sampai ke level situ, kadang-kadang itu membutuhkan waktu dan membutuhkan biaya juga untuk membuat portfolionya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin belum sampai level seserius itu, mungkin baru saya mau coba-coba aja belajar foto-foto, terus kemudian syukur-syukur foto yang saya jepret-jepret iseng itu bisa dijual. Nah ini mungkin salah satu pilihannya. Salah satu pilihannya adalah dengan menjadi kontributor di situs-situs untuk microstock gitu. Jadi untuk foto stok. Jadi tinggal di sana teman-teman bisa lihat ini listnya. Sebenarnya ada banyak listnya, ini beberapa aja yang saya masukin. Nah, ini kita bisa mendaftar ke sana jadi kontributor dan kemudian biasanya kita bisa dapat clue-nya. Jadi misalkan oh ya bulan Desember, misalkan sekarang November, bulan Desember nanti kira-kira kebutuhannya akan banyak untuk kebutuhan Natal, pesta, apa. Nah, itu biasanya mereka akan kirimkan email. Mereka kirimkan email untuk memberitahu kita sebagai kontributor untuk memproduksi foto-foto seperti itu gitu. Nah, itu bisa teman-teman coba sih. Jadi nggak ada biaya yang diambil dari mereka juga nggak minta pendaftaran juga penasaran gratis, tinggal kitanya mensubmit karya kita ke sana dan tinggal tunggu apakah foto kita di-approve atau enggak gitu. Nah kira-kira seperti itu sih pembahasan saya hari ini, kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, terima kasih Kak Marta. Wah, penjelasannya udah ini ya lengkap sekali nih terkait dengan apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diperhatikan lebih lanjut gitu ya kalau kita mau memulai bisnis fotografi. Karena ternyata ini menarik menurutku ya, karena ternyata sekarang ini kita nggak bisa stand alone fotografi itu aja gitu ya menjadi sebuah bisnis ya, harus ada edit value-nya yang kemudian membuat kita selangkah lebih maju gitu ya dibanding dengan mungkin siapa kita bilang kompetitor kita gitu ya. Nah ini menarik tadi yang terkait dengan kita bisa menawarkan edit value seperti social media management atau edit value yang lainnya gitu. Bagaimana sebenarnya saya ingin ada satu pertanyaan sudah ada di kolom Q&A, saya akan bacakan dari Ayu Rahmi. Saya juga ingin mengundang teman-teman yang lain, boleh menuliskan pertanyaan di Q&A, di kolom Q&A atau di kolom chat, atau juga bisa raise hand, nanti kita bantu untuk unmute dan bisa bertanya langsung dengan Kak Marta. Nah ini pertanyaan dari Ayu Rahmi, terkait dengan fotografi plus social media management, kira-kira apa saja jasa yang ditawarkan selain menyediakan foto dan posting ke sosial media? Apa saja keahlian yang diperlukan untuk menjalankan social media management gitu? Apakah kita cukup menawarkan posting dengan foto-foto yang sudah kita produce gitu, atau kita mungkin bisa menawarkan yang lain terkait dengan social media management ini? Silahkan Kak Marta. Bisa pastinya, karena di sini kalau biasanya kalau saya lihat paketnya itu ada orang-orang yang memulai bisnis di social media management ini
mereka akan sediakan beberapa package sih, beberapa offer. Yang pertama biasanya pasti cuma fotonya tok gitu. Jadi saya cuma menjual fotonya gitu, ya udah. Nah, yang kedua adalah kita plus social media managementnya ini. Jadi kita biasanya sifatnya kontrak ya. Jadi kita kontrak misalkan bisa 1 bulan, 3 bulan, bisa 1 tahun kontrak. Dan kemudian untuk social media management ini kita kan juga harus mengerti gimana caranya bermain social media ya. Dan untuk mendapatkan exposure dalam social media itu kita juga membutuhkan orang-orang yang bisa membantu kita memblast, mengendorse. Jadi kita harus melakukan endorsement juga kepada beberapa orang supaya kita dapat attention. Nah, ini makanya sosial media itu unik ya. Ini yang menjadi satu PR seorang fotografer itu harus mengerti banyak hal. Jadi bukan cuma technical lagi sekedar bikin foto, tapi kita juga harus ngerti gimana caranya supaya foto ini bisa dilihat orang. Gitu. Jadi foto ini gimana caranya supaya bisa mewakili gitu. Nah, ini otomatis misalnya kita udah create satu buah account Instagram yang bagus gitu. Kita udah bikin fotonya sempurna banget, semua secara teknis bagus. Tapi kalau nggak ada yang lihat kan percuma juga. Orang nggak akan tertarik untuk berbeli atau apa. Nah, otomatis kita juga harus bisa kolaborasi dengan para influencer. Gitu. Jadi kita juga harus menawarkan ke mereka misalkan untuk endorsement atau apa. Nah, di sini juga kita harus mempunyai list. Harus mempunyai daftar-daftar misalkan apa-apa aja nih yang kira-kira, siapa aja yang kira-kira memang relate sama kita punya produk yang akan kita perjualbelikan gitu. Jadi kalau saya lihat memang jadinya lebih ke marketing sih ya. Jadi nggak cuma sekedar fotografi aja, tapi kita juga membantu mereka untuk menawarkan itu. Jadi kira-kira si ini mungkin bisa mendapatkan exposure lebih banyak nih daripada kita cuma main satu ini aja. Terus kemudian juga kalau memang memungkinkan kita untuk kolaborasi dengan brand lain misalnya. Jadi misalkan saya punya makanan, kemudian makanan ini saya ingin kolaborasi misalkan dengan event organizer atau apa gitu. Kita bikin satu kolaborasi sesuatu gitu. Nah, seperti saya juga kan fotografer, ada kalanya saya juga berkolaborasi dengan produsen lain. Jadi misalkan kayak kemarin saya ada kolaborasi dengan penari, kemudian saya ada kolaborasi dengan produsen balon gitu. Nah, itu salah satu cara sih, salah satu cara supaya account kita itu bisa dilihat sama orang-orang lain ini, orang-orang yang di network dia. Jadi katakan saya punya network sebesar ini, kemudian dia punya network sebesar yang itu. Nah, gimana caranya kita bisa crossing supaya dia bisa masa dia bisa ngelihat saya punya kerjaan dan saya punya ini juga bisa ngelihat ke dia gitu. Jadi memang banyak triknya sih. Kita harus pelajarin itu. Bahkan kalau saya lihat yang sekarang kan masih kita bicara tentang Instagram nih. Ada kalanya juga kita mungkin bisa bicara sekarang bisa platform yang lain, mungkin bisa kita ngomong Facebook kah, TikTok kah gitu. Nah, itu kita harus aware dengan trennya itu, wave-nya itu kayak gimana nih sekarang jalannya, dan itu bisa nggak dijadikan sebagai salah satu marketing strateginya kita sebagai fotografi ini juga. Jadi fotonya ini supaya bisa diakses, gimana caranya nih supaya mereka semua bisa dapat dari, istilahnya kayak kita menjebak orang supaya lihat dari sini gitu, kayak gitu sih. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari, bukan cuma sekedar manage postingannya aja, tapi juga bisa dengan endorsement, kolaborasi, kayak gitu-gitu. Oke, jadi kita harus bisa memanfaatkan apa yang sudah kita punya, plus kita menambah sendiri ya kapasitas skill kita juga. Jadi kalau semakin banyak kita punya kapasitas, itulah juga yang bisa kita tawarkan sebagai added value selain fotografi gitu ya. Oke, Kak Marta, ini ada pertanyaan lagi dari Lin Mulyati. Pada food fotografi, nilai plus apa yang bisa kita tonjolkan agar berbeda dengan food fotografi lainnya? Tampaknya kan kalau terkait dengan food fotografi sudah ada ini ya, tampilan yang khas gitu ya. Misalnya kalau keju pasti dibuat meleleh gitu kan. Kalau misalnya ada tampilannya itu biasa dari samping atau dari atas gitu ya yang kita lihat. Mungkin ada tambahan edit value lain, Kak Marta, untuk food fotografi. Food fotografi sebenarnya zaman sekarang nih udah beda banget sama food fotografi zaman dulu. Zaman dulu food fotografi itu mereka bikin makanan itu bukan dari makanan yang bisa dimakan biasanya. Jadi misalkan kayak foto ayam nih, paha ayam gitu. Biasanya itu bukan paha ayam yang benar-benar bisa dimakan. Jadi mereka mungkin cooknya setengah matang, terus kemudian mereka jahit belakangnya supaya kulitnya mulus gitu, kemudian kasih mentega. Habis kelar di foto, mereka itu nggak bisa dimakan gitu karena memang cuma dibuat untuk kebutuhan foto. Tapi zaman sekarang itu food fotografi ini udah berbeda. Jadi food fotografi kebanyakan yang difoto adalah
foto-foto yang real, memang makanannya itu seperti itu adanya. Dan biasanya dilengkapi dengan foto-foto yang lebih ke ambience-nya, jadi lebih ke lifestyle-nya. Dan dalam sebuah foto makanan, kita juga harus mengerti tentang makanannya nih. Jadi apakah makanan ini makanan tradisional kah, makanan modern kah, atau makanan untuk anak-anak ABG gitu. Nah itu kita harus ngerti. Dan ketika kita udah tahu konsepnya, kita harus kawinkan. Jadi misalkan kalau ini makanannya untuk anak-anak ABG gitu. Nah kemudian mungkin orang yang ditampilkan di sana juga mungkin orang-orang dengan usia tersebut, atau lokasinya, lokasi penempatannya itu seperti di mana gitu. Atau kalau misalkan untuk makanan tradisional, mungkin secara setup propertinya mungkin lebih ke kayu-kayu, detail-detailnya, terus kemudian dikaitkan dengan culture tertentu gitu. Jadi kita harus tahu dulu sih konsep dari food photography yang kita mau tampilin tuh food fotografinya yang macam apa gitu. Jadi kita menentukan dulu ya, kita mau yang seperti apa, lalu tambahan apa yang bisa kita taruh di situ gitu ya. Betul. Mungkin aneh juga ya kalau misalnya kita memoto foto ayam goreng tepung gitu, tapi kemudian kita tambahin kayu manis sebagai background, itu kayaknya nggak cukup ya. Itu memang kalau ya fotografi ini kan relate sama apa yang kita foto ya. Jadi kamera ini kan alat gitu ya. Nah yang kita foto itu kan kita harus ngerti nih. Jadi kayak masaknya gimana nih caranya. Kalau kita mau motretnya foto makanan, otomatis kita harus paham tentang produksi makanan itu sendiri, bahan makanannya apa, gitu, karakternya apa. Kemudian kalau kita masuk ke dalam misalkan fotonya foto otomotif, otomatis kita harus tahu juga nih otomotif nih kayak gimana nih foto-foto ini akan di-create-nya seperti apa. Jadi makanya tadi saya ada bilang fungsi fotografi itu juga mengembangkan kreativitas kita dan pengetahuan kita. Jadi sebagai fotografer kita harus ngerti barang yang kita foto atau orang yang kita foto ini mereka ini bagaimana karakternya. Nah, itu harus dipelajari. Otomatis kita akan otomatis punya waktu khusus untuk mengeksplorasi, mempelajari dulu nih. Ini kayak gimana, otomatis harus browsing dulu kira-kira ini kalau kayak gini apa sih sejarahnya tuh, apa sih kenapa kayak begini, marketnya kayak gimana, itu kayak ada evaluasinya sih sebelum kita melakukan pemotretan. Oke, benar juga ya. Kalau enggak, karena ternyata food fotografi atau fotografi pada umumnya itu nggak cuma terlihat cantik gitu kan, harus ada pesan yang bisa nyampe juga ya. Betul. Kalau pesannya nggak nyambung, ya nggak relate mungkin orang-orang yang melihatnya gitu ya. Oke. Siap, Kak Marta. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Stephen Lim. Kak Marta izin nanya, bagaimana menarik perhatian untuk klien yang mau bekerja sama bersama kita, khususnya di media Instagram. Mungkin sekalian saya nambahin pertanyaan dari Ayu Rahmi, penanya pertama tadi ya. Dia sempat bertanya 2 pertanyaan. Ini lebih ke ini sih, kalau melakukan pendekatan kepada brand, bagaimana caranya? Jadi kan lebih kurang sama nih dengan pertanyaan Steven. Silakan. Saya kemarin sih sebenarnya kalau brand ada sempat yang memang mereka kontak langsung ya. Mereka kontak langsung karena mungkin dia ngelihat karya saya atau apa. Itu bisa seperti itu, atau alternatif lain memang kita yang approaching. Jadi kita yang mendekati diri ke mereka. Bisa caranya formal, kita send email gitu ya, kita kirim email atau apa. Atau kalau by Instagram kita tag aja, paling gampang tag. Karena direspon atau nggak direspon jangan dipikirin dulu. Yang penting kita tag. Karena gini, kalau kita istilahnya kayak di tag nanti nggak bakalan direspon gitu. Nah itu kan kayak udah pesimis ya, sebelum berjuang kita udah pesimis dulu. Yang penting di tag dulu aja, di tag dulu, dia mau respon nggak respon ya udah. Yang penting kita udah nge-tag, dan dengan nge-tag itu dia akan otomatis dapat notifikasi kan di sana. Nah ketika mereka dapat notifikasi, pasti kan kita sendiri juga, ketika ada orang yang nge-tag ya, pasti kan kepo ya, maksudnya kayak ini siapa sih yang nge-tag nih, coba di browsing dilihat gitu. Jadi paling nggak dia udah ngelihat dulu, oh ada orang kayak gini, fotonya kayak gini, dia nge-tag hari ini. Ya udah, dia akan menghubungi kita atau enggak, kita nggak pernah tahu. Tapi dia pernah melihat account kita yang pasti, gitu. Itu buat saya makanya enaknya zaman sosial media sekarang itu nggak ada salahnya dengan nge-tag gitu. Jadi nggak usah malu-malu. Jadi kalau mau tag aja. Dia mau lihat nggak lihat, dia balas nggak balas, ya udah itu urusan belakangan. Kalau mereka terganggu, ya mereka akan paling ngeblok kita gitu. Tapi paling nggak udah coba aja. Jadi kalau saya bilang kayak gitu, karena ada beberapa kali yang memang it works sih, berhasil gitu. Jadi saya sempat ada kerjasama dengan salah satu distributor peralatan kamera gitu.
Jadi prinsipal mereka di Amerika sama di mana gitu ya. Dan saya nggak pernah kenal mereka sebenarnya. Saya cuma kerjasama sama si distributor ini. Tapi kemudian ketika saya motret, saya tag-tagin aja gitu. Karena saya pikir nothing tulus buat saya. Istilahnya kayak ya udah saya bantu dia promosi, saya tag, ya dia mau ngerespon nggak ngerespon ya udah. Toh saya juga pakai alatnya dia gitu. Dan akhirnya mereka memang kontak. Akhirnya setelah nggak langsung saat itu, tapi ketika 2-3 bulan kemudian, akhirnya dia balas DM-nya gitu. Dia balas DM-nya, hey, I want you to be my team. Jadi kayak tiba-tiba kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya, silahkan aja. Jadi kalau mau di Instagram, mau di tag, mau di mention, ya go ahead. Mereka pasti paling nggak pasti akan ngelirik lah, ngelihat aja gitu. Nah, apakah dipakai apa enggak ya itu banyak-banyak doa aja di situ. Oke, tapi ini menarik sekali ya. Karena media sosial itu kan ternyata membantu kita agar bisa terlihat gitu ya, agar bisa visible kan. Jadi tinggal ditambah effort sedikit saja dengan tag atau mention atau memasang hashtag yang relevan, itu bisa jadi kita akan memancing perhatian dari orang-orang yang memang memantau akunnya sendiri gitu ya, di mention atau di tag sama siapa, atau memang ada orang-orang yang memantau hashtag tersebut gitu ya. Terus betul. tinggal naikin chance kesempatan agar kita lebih terlihat gitu ya dibanding yang lain. Jadi itu ya bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Saya ingin ke pertanyaan lain. Ini ada pertanyaan dari Cinantia atau Sinantia, saya nggak tahu cara bacanya. Untuk yang baru mulai terjun di bisnis fotografi ini dengan menggunakan smartphone, boleh di-share minimal spesifikasi smartphone yang digunakan, lalu ilmu dasar tentang fotografi apa yang harus dikuasai, khusus untuk food dan produk fotografi. Adakah peluang di bidang fotografi ini khusus untuk perempuan yang tidak bisa dilakukan oleh fotografer laki-laki? Nah, ini pertanyaan kedua sebenarnya menarik sih. Tapi mungkin silakan dijawab, Kak Marta. Kalau kamera, aku rasa zaman sekarang kamera udah canggih-canggih ya. Bahkan kemarin saya sempat ada campaign bareng salah satu smartphone yang bisa dibilang murah gitu, cuma di bawah 5 juta. Itu kameranya udah bagus banget sih. Menurut saya udah kamera apapun, smartphone apapun kameranya udah cukup mewakili. Yang jadi problem adalah kita ngerti nggak nih kamera yang kita punya di smartphone kita itu punya kelemahan biasanya. Nah, kelemahannya itu biasanya ketika low light, ketika cahayanya kurang. Nah, ketika cahaya kurang, mungkin mereka akan sedikit banyak noise. Noise itu jadi kayak mungkin kalau teman-teman motret ada muncul bintik-bintik warna-warni atau apa gitu, burem-burem. Nah, itu namanya noise. Nah, noise itu biasanya muncul ketika cahayanya kurang. Nah, di sini kita menggunakan kamera apa aja bisa. Yang penting kalau kita tahu kameranya murah gitu ya, kita fotonya tuh jangan kondisi remang-remang. Karena dalam kondisi remang-remang akan otomatis fotonya nggak maksimal. Jadi kita harus foto dalam kondisi yang kayak cahaya yang terang gitu. Nah, di sana pasti fotonya akan lebih bagus. Dan teori fotografi sebenarnya di YouTube saya banyak banget sih. Saya ada sharing beberapa tips-tips fotografi dasar. Jadi kayak gimana caranya kita kenal triangle exposure, terus kemudian kalau foto udah otomatis soal komposisi ya. Komposisi itu juga penting karena itu poin yang dilihat pertama kali. Terus kemudian kalau food fotografi kita juga harus istilahnya tahu gimana stylingnya, istilahnya kayak kita foto misalkan makanan misal kue gitu, itu harus terlihat seperti kue yang kita maksud. Jangan ketika kita lihat oh ini rendang ya gitu. Jadi kayak mispersepsi itu aja menjadi satu hal yang penting gitu. Ketika kita memotret sebuah makanan, kita memang harus bisa orang melihat seperti apa yang kita mau gitu. Karena jangan seolah-olah kita ngelihatnya aja nggak yakin, terus kita posting, orang kemudian mispersepsi ini makanan apa sih gitu, karena bentuknya nggak kelihatan gitu. Nah, itu menjadi satu hal yang penting sih. Dan kemudian apalagi tadi soal perempuan ya. Ini satu hal yang lucu ya. Saya sempat ketemu satu production house. Jadi dia, saya nggak sengaja karena waktu saya ngajar buat salah satu perusahaan di tempat studio ini. Nah, kemudian dia tanya saya mengenai pekerjaan saya apa aja. Terus kemudian dia tertarik untuk merekrut saya menjadi salah satu fotografer dia. Saya bilang, kenapa? Karena setahu saya dia punya beberapa fotografer. Kemudian dia bilang, saya nggak punya fotografer perempuan. Karena dia bilang fotografer perempuan dan fotografer laki-laki itu feel-nya berbeda. Jadi gimana pun juga fotografer perempuan punya sense of femininity yang berbeda dan nggak bisa didapatkan oleh laki-laki.
gitu. Jadi dia memiliki beberapa pekerjaan yang kayak pekerjaan foto anak-anak gitu ya. Jadi ada foto susu, foto pampers atau apa buat kebutuhan komersil. Dia bilang saya nggak bisa dapetin itu feel-nya itu nggak bisa kalau fotografer laki. Karena jadinya keker banget, gagah gitu dia bilang. Tapi kalau perempuan tuh entah gimana dia bilang ada feel feminimnya ada muncul. Jadi memang fotografer perempuan dan laki-laki memang mempunyai sense yang berbeda gitu dan itu memang jelas banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin yang perempuan mungkin merasa minder karena menjadi minoritas, jangan khawatir karena apa yang bisa dikerjakan perempuan belum tentu bisa dikerjakan sama si laki-laki ini gitu karena feel itu memang nggak bisa didebat lagi gitu, memang udah dari lahirnya memang kita akan memiliki sense of feminine-nya itu gitu. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, terus ini ya bangun karakter kita mungkin ya. Betul, karena fotografer ini kan seniman ya. Istilahnya kayak kalau kayak pelukis kan pelukis A sama pelukis B juga berbeda gitu. Sama halnya dengan fotografi seperti itu. Kita bisa memotret hal yang sama, tapi sense-nya itu berbeda, art-nya itu berbeda karena setiap orang unik. Semua orang punya apa ya karakter yang berbeda dan itu nggak bisa dipindahin gitu. Makanya ada kalanya beberapa orang yang memang kalau udah suka sama satu fotografer tertentu, dia akan tetap stay di sana karena dia ketika dia pindah orang lain gitu. Nah, mungkin fotonya dapat, misalkan foto makanan, ya foto makanannya dapat, tapi feel-nya itu berbeda gitu. Jadi itu yang menurut saya apa ya? Ya memang harus tahu uniqueness kita di mana, karakter kita di mana gitu. Itu satu hal yang penting sih. Oke. Terima kasih Kak Marta. Ini ada satu penanya yang raise hand. Siti Hawani, bisa dibantu untuk unmute karena ingin bertanya langsung. Bisa dibantu? Panitia mungkin atau... Halo Siti Hawani, kamu bisa unmute? Silahkan sampaikan pertanyaan kamu langsung ke Kak Marta. Sudah dibantu? Ya, silakan Siti Hawani. Maaf Bu, ini kepencet nih. Oh alah, bukan bertanya tapi ya? Oh, masih menyimak. Oke, masih menyimak. Baiklah. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita punya banyak nih. Nah, ini ada pertanyaan khusus dari Nastiti Maya Wulan. Kak Marta, saya ingin bertanya, kalau jadi kontributor di situs Microstock itu, apa ada target harus submit berapa foto per bulannya? Atau kita bisa pilih untuk tidak contribute ketika kita tidak punya stok foto yang sesuai dengan tema yang ditawarkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak punya foto yang bertema Christmas, maka kita tidak contribute di bulan Desember. Atau bagaimana? Mungkin bisa berbagi, Kak. Itu bebas. Jadi kita mau posting satu foto aja juga nggak apa-apa sih. Jadi biasa buat jadi kontributor memang mereka akan melalui proses approval. Jadi approval-nya itu ya semakin banyak kita posting akan otomatis semakin banyak chance-nya ya. Dan tapi balik lagi kalau kitanya nggak sempet ya nggak apa-apa, mereka juga nggak mempermasalahkan itu sih. Jadi yang penting kita daftar dulu aja, daftar terus kemudian ada kalanya juga kita nggak harus ngikutin apa namanya, mereka punya clue gitu. Mereka cuma kasih clue supaya kita bisa berjualan di bulan depan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ngelihat misalnya, ini kayaknya saya browsing nggak ada konten-konten Indonesia nih kurang nih. Saya mau browsing, mau posting, mau jadi kontributor yang khusus kontennya lebih banyak makanan Indonesia misalnya. Ya silahkan aja gitu, nggak ada masalah karena kita nggak pernah tahu sih marketnya seperti apa gitu. Kalau dia baca seperti itu mungkin kan mereka baca secara internasional ya. Tapi kalau kita ngelihat kebutuhannya kita sendiri, kita ngerasa di situs itu kurang konten yang menurut kita perlu, ya udah coba posting ke situ. Dan kalau memang itu cocok buat mereka secara standar kualitas segala macam ya, nah itu pastinya bisa di-approve juga sih. Cuma mungkin kalau kontributor biasanya harus diperhatikan tuh soal model rilis. Jadi kalau fotonya ada orangnya, itu harus ada surat model rilisnya. Jadi harus orangnya itu yang ada muka di situ harus punya surat menyatakan bahwa fotonya itu boleh dipergunakan gitu.
Sama satu lagi kalau gedung misalkan ada gedung XL misalnya di foto, nah itu mesti ada suratnya juga kalau gedungnya itu boleh diposting untuk dikomersilkan gitu. Jadi harus ada surat-surat yang dipenuhin sih. Sisanya ya soal teknis itu, apakah secara foto tajamnya cukup, kemudian kualitas fotonya semua layak, nah itu baru akan di-approve gitu. Menarik. Jadi ini bisa jadi passive income yang lumayan juga ya? Betul, lumayan banget. Kadang-kadang saya juga ada beberapa teman ya yang fotonya nggak ribet sih. Mereka kayak beli potato chips gitu, terus mereka foto-foto angle-nya macam-macam. Ya udah dia taruh aja di situ dan itu jadi kayak passive income-nya dia. Jadi ya udah cuma iseng-iseng motret tapi tahu-tahu oh nanti bulan depan ada yang transferin berapa duit kayak gitu. Jadi ya lumayan sih buat iseng-iseng ya buat teman-teman yang mungkin nggak bisa kemana-mana, mungkin masih di rumah aja tapi pengen coba-coba nih supaya one day mungkin dapat passive income. Cuma balik lagi saya juga nggak bisa bilang datangnya kapan ya, maksudnya kapan itu foto dibeli kita kan nggak pernah tahu gitu. Jadi yang penting submit dulu aja, dipenuhin, dibanyakin, nanti one day pasti akan ada transaksi sih. Atau mungkin bisa dimulai dengan survei singkat gitu ya, mencoba dulu nih cari dengan kata kunci apa, muncul nggak gambar-gambar yang Indonesia. Betul. Mungkin ya tadi disebutkan sama Kak Marta kan masih kurang banget ya. Saya ngobrol sama teman saya yang di advertising ya, yang banyak dicari itu awan. Menarik sekali. Mereka itu suka bikin foto, kan karena kalau buat mereka di advertising, mereka biasanya kan bikin satu iklan tuh udah dikomposit, dimanipulasi ya. Manipulasi apa. Nah itu mereka bilang stok awan itu paling banyak dicari. Jadi mereka banyak suka, karena jenis-jenis awan itu bisa bikin efek dramatisnya berbeda katanya. Oh gitu, oke menarik tuh teman-teman. Boleh ya mulai ngumpulin foto awan terus dimasukkan ke dalam Microsoft. Atau tadi ya makanan asli Indonesia ya masih kurang. Ya, makanan juga itu masih nggak banyak sih. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin motoin makanan, sering moto makanan, boleh cek-cek ya, mana tahu ternyata sesuai standar Microsoft dan bisa jadi passive income teman-teman. Betul. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Ini Kak Marta, aduh masih banyak sekali pertanyaan, senang sekali kita ya, teman-temannya banyak yang mau belajar nih. Nah, ini dari Vera Yulia, saya mau tanya untuk portfolio sebagai pemula, lebih baik diposting di akun pribadi atau buat akun terpisah untuk menampilkan portfolio. Dan di era pandemi ini kan banyak sekali yang pihak yang melakukan kolaborasi di industri fotografi sendiri, apakah memungkinkan untuk melakukan kolaborasi dengan sesama fotografer? Kalau possible, kira-kira bentuknya seperti apa? Apakah harus langsung reach out ke fotografernya, ataukah mungkin bisa join ke jejaring fotografer dulu, atau bagaimana? Silakan Kak Marta. Kalau buat posting di account mana, nah ini satu hal yang penting juga nih. Buat sebagai fotografer, ketika kita bermain sosial media, kita juga harus memposisikan diri kita itu sebagai fotografer apa. Jadi account yang kita buat, kalau saya punya dua, satu account saya yang lebih banyak foto travel, satu lagi kan foto yang lebih kerjaan gitu. Jadi saya biasanya memang memisahkan itu. Yang satu saya nggak gitu saya growing karena memang kalau orang mau nyari kerjaan lu apa sih, ya udah saya kasih link yang itu gitu. Dan itu terus terang kalau Instagram kita rapih ya. Jadi fotografer ini juga butuh branding kan. Kita juga harus menampilkan image diri kita ini sebagai siapa gitu. Kita fotografer apa sih? Nah itu juga harus kelihatan di portfolio kita. Jadi teman-teman di sini juga portfolionya jangan dicampur aduk sama yang foto-foto pribadi sih saran saya. Jadi maksudnya ketika kita posting kerjaan nih, foto-foto semua memang disusun rapi. Jangan tahu ada selfie sendiri, terus ada foto makanan di warung gitu. Itu kan kayak orang ngeliatnya ini apaan sih? Yang mana nih? Jadi pusing gitu. Orang yang ngeliatnya kayak ini profesional gak sih gitu. Jadi ada image seperti itu. Jadi sebaiknya kita juga memikirkan apa yang kita posting. Kita ingin membranding diri kita itu seperti apa gitu. Jadi sosial media kita pun harus kita manage dengan rapi gitu. Jadi kita juga nampilin produknya apa, fotonya apa, terus kemudian kalau memang itu bukan buat klien, ya udah nggak usah ditulis macam-macam. Yang penting kita tulis aja ini foto produk apa gitu. Jadi kadang-kadang soalnya suka ada juga yang di sosial media ini kan lucu ya. Ada kadang-kadang orang yang ngaku-ngaku itu juga banyak gitu, yang kayak sebenarnya bukan kerjaan itu, tapi mereka ngakunya apa gitu, di hire atau apa. Jadi kalau saya bilang sebaiknya kita jujur aja, jangan ngaku-ngaku sesuatu yang memang bukan porsinya kita gitu. Jadi kita memang posting ini portfolio kita, coba diposting, dirapihin. Jadi dari atas sampai bawah sebaik mungkin itu senada.
Jadi kalau kita mau food photographer, sebisa mungkin dari atas sama bawah itu food photography. Kalau mau selfie, selfie-nya masih ada estetikanya dan relate dengan food-nya itu. Jangan tahu-tahu kita selfie-nya di mana yang nggak nyambung sama konten kita gitu. Itu akan ngerusak sih. Jadi memang harus diperhatikan sih kayak gitu-gitunya. Terus kemudian kalau kolaborasi, buat di awal-awal ada salah satu trik yang mungkin kita bisa gunakan tuh, ini saya nggak tahu kolaborasinya maksudnya lebih sesama fotografer atau apa ya. Karena kalau sesama fotografer tuh, saya belum bisa ngelihat di mana value-nya sih ketika saya berkolaborasi dengan fotografer lain. Kalau saya biasa lebih suka kolaborasi dengan brand. Jadi katakan dengan brand atau dengan produsen lain. Jadi katakan saya kolaborasi dengan brand makanan apa gitu. Jadi saya kasih dia mungkin, oh ya saya mau bikin foto apa, bisa nggak kita collab. Jadi kamu postingnya harus mention nama saya fotoin barang kamu gitu. Jadi kita ada kolaborasi seperti itu. Atau misalkan kayak hotel juga kan bisa kayak gitu. Jadi kita misalnya ya udah dia kasih kita penginapan gratis 1 malam gitu dan kita di sana bisa foto. Nah itu kolaborasi seperti itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi ada kalanya juga kita nggak harus semuanya berbentuk uang gitu. Ada kalanya kita untuk berkenalan itu bisa dengan cara seperti itu sih, kolaborasi yang sifatnya barter. Saya dapat apa, dia dapat apa gitu. Jadi dan dia mention saya mention dia dan itu akan crossing marketnya kan antara market yang saya dan marketnya dia. Cuma kalau sesama fotografer saya masih belum tahu sih ya. Itu juga saya nggak pernah kolaborasi sama fotografer untuk sebuah kerjaan sih. Kecuali kalau misalkan sama editor ya. Sama editor itu bisa. Jadi saya misalkan saya buat foto saya diedit sama si editor ini, kemudian kita ngasihin 1 buah karya, kita mention bareng-bareng. Atau misalkan saya kolaborasi dengan model. Jadi kadang-kadang model mereka suka cari, mereka juga cari portfolio kan. Jadi model-model ini cari portfolio, mereka kadang-kadang suka minta difotoin, dan kita nggak bayar mereka. Terus kolaborasi lagi, dia mungkin ajak temennya siapa, fashion stylist, designer atau apa, nah itu kolaborasi seperti itu bisa dilakukan. Tapi kalau antar fotografer yang satu genre dan satu jenis, saya belum tahu sih di mana value-nya, apa gunanya buat saya dan apa gunanya buat dia gitu. Kayak gitu sih. Oke. Menarik sekali. Kalau bicara tentang fotografi ya, ternyata memang banyak hal yang bisa kita lakukan dan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan juga. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin saya pilih satu saja ya, karena waktu kita sudah mau habis, jadi memberikan kesempatan juga biar nanti Kak Marta bisa melakukan closing statement gitu ya. Oke, Kak Marta, ini ada 3 pertanyaan menarik sebenarnya, tapi mungkin saya akan memilih pertanyaan dari Pak Bambang Subagio. Bagaimana untuk bisa masuk ke bisnis foto yang corporate atau semacam kerjasama dengan sebuah industri? Karena ini mungkin rasanya jalannya tidak melalui media sosial ya. Atau gimana? Silakan Kak Marta. Ya, corporate sebenarnya tetap ya, semua balik lagi dengan dimulai dari portfolio. Jadi ketika kita sudah pernah membuat portfolio itu, kita bisa berjualan ke sana. Misalkan saya pajang di saya punya website kah, atau di saya punya Instagram gitu, saya pernah mengerjakan company-nya ini. Itu biasanya juga bisa menjadi daya pikat sih. Menjadi daya pikat buat orang yang ngelihat mungkin dia kerja di perusahaan apa, mungkin kepikiran, kayaknya lucu juga nih kalau perusahaan saya difotoin sama dia gitu. Atau cara lain adalah konvensional. Ya konvensional artinya adalah kita harus memang datang ketemu, kemudian kita minta waktu presentasi seperti itu. Atau syukur-syukur ya, paling enak sebenarnya kalau kita punya teman yang kerja di perusahaan itu, kemudian kita coba cari di mana sih orang yang bagian terkaitnya, bagian purchasing-nya kah, atau bagian marketing-nya gitu ya. Nah kira-kira yang memang kita bisa submit, kita punya portfolio dan kita bisa dikasih waktu untuk presentasi gitu. Jadi kalau untuk kebutuhan corporate memang sedikit berbeda sih jalurnya ya, tapi balik lagi sosial media tetap bisa menjadi satu showroom buat karya kita sih. Jadi nggak apa-apa dipajang aja di situ. Tapi memang kalau saya pribadi, saya nggak pajang semua kalau buat corporate. Karena kalau corporate itu kan misalkan saya posting ada foto presiden direktur ya, vice presiden direktur. Saya kalau pasang mereka di sosial media itu saya agak risih aja karena ini kan berkaitan dengan jabatan seseorang gitu ya, posisi seseorang. Jadi saya biasanya saya posting foto-foto yang lebih aman, foto-foto yang mungkin diizinkan oleh mereka untuk posting di saya punya website
sebagai portfolio saya yang resmi dan tidak mengganggu mereka punya privacy gitu. Jadi itu sebaiknya sih diminta izin dulu sih kayak gitu. Nah, oke. Baik, itu tips yang bagus sekali ya, karena kita juga berarti memperhatikan privasi dari klien kita juga ya terkait portfolio kita. Baik, Kak Marta, udah nggak berasa nih ya 1,5 jam berlalu. Kita dapat banyak ilmu sekali ini dari Kak Marta. Oke, mungkin ada penutup dari Kak Marta juga mungkin bisa sekaligus memberikan testimoni atas acara webinar pintar hari ini. Silakan Kak Marta. Iya, ya terima kasih buat kesempatannya yang kali ini. Terus terang, saya senang banget sih, selalu senang kalau diundang sama Sisternet, apalagi untuk saling sharing sesama teman-teman wanita juga gitu ya, yang kadang-kadang ada beberapa teman yang mungkin masih nggak pede dengan profesi ini, apalagi profesi ini kan bisa dibilang profesi yang menjadikan wanita agak sedikit minoritas gitu ya. Dan ini kan istilahnya, tapi semuanya itu selalu ada jalannya gitu, dan saya senang banget selalu ada acara-acara seperti ini, e-learning, walaupun kita dalam status kondisi pandemi kayak gini, kita tetap bisa saling ketemu, bisa silaturahmi, dan bisa sharing apa yang kita tahu gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik buat menjadi fotografer, walaupun walaupun smartphone itu semakin rame, semua orang bisa motret gitu ya, tetap fotografi itu tetap menjadi sesuatu yang memang harus bisa dijalanin sih. Jadi dia berkaitan banget dengan marketing ya. Jadi kita apapun itu pasti bisa kok dijalanin, sama halnya dengan industri lainnya gitu. Bedanya kan mungkin kalau industri yang lain produk ya, kalau ini kan kita jasa ya. Dan jasa ini memang sesuatu yang memang harus bisa dipelajari. Jadi yang penting tetap semangat, tetap jalanin. Ya mudah-mudahan semuanya sih bisa kembali lagi ya setelah pandemi ini selesai, bisa lebih lancar lagi. Itu aja sih. Baik, terima kasih Kak Marta atas closing statement-nya, juga testimoni untuk acara webinar pintar kali ini. Mungkin sebelum saya benar-benar menutup acaranya, boleh kita berfoto dulu Kak Marta? Sayang sekali karena kita menggunakan setting webinar ya, tidak bisa berfoto bersama dengan para peserta juga, namun setidaknya izinkan saya mengambil foto gitu ya. Boleh dibantu saya oleh operator? Mungkin? Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Sebentar. Mohon maaf, saya ada sedikit kendala teknis di layar saya. Oke. Kak Marta, terima kasih sekali sudah mengisi webinar bisnis fotografi yang prospektif di tahun 2021. Senang sekali kita bisa mendengarkan banyak informasi dari Kak Marta. Tentu saja kita juga berharap di kedepannya masih bisa belajar banyak lagi ya dari Kak Marta tentang fotografi itu sendiri. Oke, mungkin saya tidak berpanjang lebar. Saya ingin menyampaikan lagi, ulang sedikit saja kepada para sisters, bahwa sebagai rangkaian acara selanjutnya, kita masih ada beberapa kelas webinar pintar ya, teman-teman bisa mengikuti kelas selanjutnya, tetapi ingin mengingatkan bahwa teman-teman bisa mengikuti kompetisi modal pintar dan dapatkan hadiah total 50 juta untuk pengembangan bisnis yang didukung oleh Bank OCBC NISP agar bisa maju terus dan melaju jauh di tahun 2021. Caranya, submit artikel di website Sisternet di www.sisternet.co.id/modalpintar atau cek informasinya di Instagram @sisternetid. Jangan lupa share keseruan kelas webinar pintar dan posting di Instagram Story, tag @sisternetid, dan Anda berkesempatan meraih hadiah pulsa XL atau akses sebesar Rp50.000 untuk 3 orang pemenang. Demikian saya sampaikan kepada para peserta. Silakan menikmati keseruan webinar pintar selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Kak Marta. Selamat datang di Sisternet, rumah digital perempuan Indonesia, mendapatkan berbagai macam konten inspiratif dan edukatif. Dalam aplikasi Sisternet, terdapat fitur untuk mendukung perempuan Indonesia mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup, menyediakan pendampingan digital untuk perempuan Indonesia melalui konten edukatif dan inspiratif, kelas online, offline secara gratis. Jadi lebih baik mendapatkan edukasi dalam meningkatkan soft skill para perempuan Indonesia dari artikel dan video yang tersedia di sini.
Jadi lebih baik mengikuti kelas edukasi secara gratis dengan menghadirkan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Dengan adanya aplikasi Sisternet, diharapkan para perempuan Indonesia dapat memberikan manfaat untuk perempuan lainnya dan juga menghasilkan generasi terbaik. Download aplikasinya sekarang. Ikuti kelas edukasinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. Untuk perempuan Indonesia, jadi lebih baik. Perempuan pintar, semua pintar.